Mbak Tasya, kan Mbak Tasya sudah menghafal 30 juz. Nah, bisalah dibagi tips ke kita, saya sendiri ataupun ke teman-teman yang ada di rumah dan sahabat Al-Huda dan adik-adik SDIT Al-Huda, bagaimana mereka bisa seperti Mbak Tasya yang bisa hafal 30 juz dalam kurun waktu 4 tahun itu. Mungkin ada tips-tips buat kita semua, Mbak. Yang pertama itu jika kita ingin menghafal, yang paling utama itu kita harus mencintai Al-Quran dulu. Benar sekali. Mencintai apa yang akan kita capai, ya seperti Al-Quran. Nah di SDIT ini sudah dari dahulu, sudah dari kita kecil itu sudah ditanamkan untuk mencintai Al-Quran. Benar sekali. Ya. Dan yang kedua adalah kemauan diri sendiri. Karena banyak yang saya temui itu di sana, di pondok saya yang sekarang, saya tanya pada anak yang kok sepertinya malas terus, kayak tidak semangat, tidak ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Terus saya tanya, kenapa kamu ini menghafal ini karena kemauan diri sendiri apa orang tua? Saya tanya seperti itu. Ternyata saya disuruh orang tua, ustadzah gitu kan. Saya disuruh orang tua. Jadi mungkin faktor di sini juga perlu untuk menanamkan ke diri sendiri kalau bahwa kita ini jika orang tua ingin seperti ini diusahakan lah kita mengikuti orang tua orang tua. Terus yang ketiga adalah ikhtiar dan doa. Pastinya usaha dan doa itu perlu. Karena usaha tanpa doa, saya pernah dengar usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu bohong. Benar sekali, Mbak Tasya. Terus yang keempat adalah istiqomah. Nah ini yang paling berat untuk kita semuanya, bukan hanya untuk para penghafal Al-Quran, tapi untuk semuanya. Istiqomah dalam kebaikan ya. Nah istiqomah ini yang paling penting untuk para penghafal Al-Quran. Karena kita itu menghafal hatam itu bukan sudah selesai gitu. Tapi hatam itu awal mula perjuangan kita. Nah, di saat kita hafal 30 juz itu tanggung jawabnya sampai nanti. Sampai selesai nanti kehidupan kita itu. Iya. Jadi di situ awal mula perjuangan kita. Kita harus istiqomah murojaahnya, kita harus istiqomah membaca juga. Dan yang terakhir adalah ridho dan doa orang tua serta asatidz dan ustadzah. Ya itu sangat perlu sekali. Berarti sahabat Al-Huda, tips dari Mbak Tasya dalam menghafal Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, kita harus mencintai Al-Quran terlebih dahulu. Karena jika kita sudah cinta, pasti segala sesuatu yang kita lakukan ketika menghafal Al-Quran itu pasti kita bakal menyukainya, tidak bosan. Dan yang kedua adalah karena kemauan sendiri. Ya, walaupun orang tua kadang memaksa kita untuk A, untuk B, tapi sebagaimana yang selalu kita dengar, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi, karena memang doanya orang tua, restunya orang tua itu ada di restu Allah Subhanahu wa taala, dan murkanya Allah juga ada di murkanya orang tua juga. Jadi walaupun kita dipaksa, capek atau bagaimana, diusahakan ya Mbak Tasya, berarti kita harus mengikuti kemauan orang tua kita karena itu dalam kebaikan. Dan yang ketiga adalah ikhtiar dan doa. Nah, jadi ikhtiar dan doa itu sangat dibutuhkan dalam usaha kita, dalam menuju kesuksesan kita. Yang keempat adalah istiqomah, karena al-istiqomah itu alamatul karomah. Karena istiqomah ini sangat berat dan susah untuk dilakukan, tetapi jika kita berusaha untuk selalu istiqomah, insya Allah jazanya itu surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima dan terakhir itu adalah doa dari orang tua pastinya yang utama, dan juga doa dari asatidz dan ustadzah. Walaupun Mbak Tasya ini dan walaupun sahabat-sahabat yang di rumah mungkin sekarang sudah jenjang SMA, SMP, tapi kita tetap ya Mbak Tasya, tetap bersilaturahmi kepada guru-guru kita dari TK, bahkan SD, sampai SMP dan SMA, karena semuanya itu adalah guru kita, karena nggak ada namanya mantan guru. Baiklah Mbak Tasya. Dan untuk Mbak Tasya sendiri, sebagai informasi kepada seluruh sahabat Al-Huda yang ada di rumah dan juga para penonton, bahwasanya sekarang SDIT Al-Huda ini sudah memiliki asrama nih Mbak Tasya, asrama tahfidz. Asrama tahfidz ini yang mana sudah dibedakan antara putra dan putri.
Nah, jadi mungkin sahabat Al-Huda yang ada di rumah ingin bergabung dengan kita, silahkan. Karena memang di asrama ini memang sangat luar biasa tahfidnya. Dan juga bukan hanya tahfid yang kita dapatkan ataupun yang kita terima di asrama ini. Selain tahfidnya, di asrama ini juga mendapatkan dari segi bahasa Arabnya. Ya, karena jika kita melihat anak-anak sekarang, Mbak Tasya, di asrama itu sudah mulai dibiasakan dalam berbahasa Arab, walaupun salah dalam penempatan kata, kalimatnya, tetapi setidaknya mereka bisa berbahasa Arab dengan baik, ya, dan juga hafalannya yang sangat diutamakan. Bahkan yang sudah ada kelas 6, bahkan kelas 5 yang sudah menghafal 6 juz, 5 juz. Nah, mungkin sahabat-sahabat Al-Huda yang ingin bergabung dengan SDIT Al-Huda, silahkan tafadhol jami'an, karena pintu selalu terbuka, apalagi dengan belajar menghafal Al-Quran, insya Allah biar kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Nah, yang terakhir nih Mbak Tasya, kesan pesannya Mbak Tasya selama sekolah di SDIT Al-Huda itu apa Mbak? Kalau kesannya dan pesannya nih untuk SDIT Al-Huda itu sendiri, itu apa Mbak? Kesannya sangat baik sekali ya, saya sangat bahagia sekali di sini. Dan seperti yang tadi dikatakan Ustazah Kikin, itu sudah SDT sudah memulai membiasakan berbicara bahasa Arab ya Mbak Kini. Benar sekali. Kalau dulu itu untuk dibiasakan pakai bahasa Indonesia saja, Masya Allah susah. susah sekali. Benar Iya, sekali. karena kita sudah sehari-hari biasa memakai bahasa bawean, tapi di sini kita dibiasakan untuk berbahasa Indonesia. Itu dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah berbahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. bahasa asing sudah maju ya. Benar. Dan untuk asrama tahfidz tadi saya dengar itu kelas 4, kelas 5 sudah kelas 5, mulai kelas menghafal. 6. Kelas 5, kelas 6 itu sudah Bahkan mulai menghafal. ada Mbak nih kelas 2 SD, kelas 2 itu sudah mulai asrama juga, Masya sudah mulai Allah. belajar menghafal Al-Quran juga. Iya. Nah, kalau dulu itu untuk yang ke jenjang hafalan itu masih minim sekali. Benar, masih benar. sedikit sekali. Dan alhamdulillahnya sekarang kelas 5 sama kelas 6 ya, Mbak ya. Benar. Sudah mulai meningkat sekali menurut saya. Alhamdulillahnya di situ. Dan untuk sesuatu yang ingin disampaikan, pesan untuk sahabat Al-Huda dan semuanya yang menonton, saya pernah melihat tulisan dari Ustazah Halimah Al-Idrus ya. Ini sangat memotivasi sekali untuk saya bahwa gini, hidup itu bukanlah lomba adu cepat. Maka jangan bandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjuangannya sendiri dan garis finishnya masing-masing. Jadi kita hanya perlu mengalahkan diri kita sendiri hari demi hari. Jadi jangan sampai kita membandingkan Mbak Orang ini semakin sudah hebat. sukses, Benar. kita belum. Nah, jangan, karena kita punya garis finishnya masing-masing. Kita punya perjuangan sendiri-sendiri. sekali. Nikmatilah proses itu. Pesan saya itu, kita itu jangan pernah merasa tinggi dari orang lain. Karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang berpengetahuan itu masih ada yang mengetahui. Iya. Jadi kita jangan pernah merasa tinggi dari orang lain. Kita harus tetap merendah sampai orang lain tidak bisa merendahkan kita. Seperti itu. Subhanallah sekali ya sahabat Al-Huda, serasa sangat tersentuh hati kita dengan kalimat-kalimatnya Mbak Tasya yang sangat luar biasa, dan pencapaian Mbak Tasya yang juga sangat luar biasa, yang mana bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua Mbak Tasya, yang mungkin sahabat-sahabat Al-Huda ingin seperti Mbak Tasya, bahkan harus lebih dari Mbak Tasya ya Mbak Tasya. Nah sahabat Al-Huda, sangat luar biasa sekali perjuangan Mbak Tasya, dari Mbak Tasya yang baru bisa menghafal 1 juz setengah sampai Mbak Tasya bisa menghafal 30 juz seperti sekarang ini. Nah mungkin banyak sekali pelajaran yang sangat ataupun kalimat-kalimat yang sangat menyentuh hati kita, yang mana sangat memotivasi kita dalam menghafal Al-Quran. Nah kalimat-kalimat yang bisa diambil ataupun pesan yang bisa diambil dari Mbak Tasya ini, yang pertama dalam tips dalam menghafal Al-Quran. Ada 5 nih teman-teman. Yang pertama itu kita harus mencintai Al-Quran terlebih dahulu, karena memang Al-Quran itu merupakan pedoman kita. Yang kedua adalah kemauan kita sendiri, karena jika memang
orang tua memaksa kita untuk menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, tetapi setidaknya kita itu menurut kepada orang tua, patuh kepada orang tua. Karena ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua juga. Jika memang kita tidak ingin menghafal Al-Quran tetapi orang tua ingin kita menghafal Al-Quran, diusahakan, bahkan lebih baiknya kita mengikuti kemauan orang tua, bahkan patuh kepada orang tua, karena tampaknya kita tidak bisa seperti ini, bahkan kita tidak ada di dunia ini. Yang ketiga adalah ikhtiar dan doa, karena ini sangat dibutuhkan dalam menuju kesuksesan kita, ya. Yang kita dapatkan dalam ikhtiar doa ini bukan sukses dunia, tetapi juga sukses akhirat. Dan yang keempat itu adalah istiqomah, karena yang kita tahu bahwasanya al istiqomah alamatul karomah. Dari istiqomah ini memang sangat berat sekali bagi saya sendiri, bahkan kita semuanya usikum wa iyaya, karena memang ini sangat luar biasa beratnya, tetapi jaza ataupun pahala dari istiqomah sendiri adalah surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah doa dari orang tua yang utama dan juga doa asatidz dan ustadzah. Nah, walaupun Mbak Tasya sendiri sudah berada menduduki SMA ya Mbak Tasya, tetapi Mbak Tasya ini tidak luput dari doa ustadzah TK, ustadzah SD, bahkan ustadzah SMP-nya. Jadi doa yang kita butuhkan bukan ustadzah ataupun ustadz yang mendidik kita ketika kita saat ini ataupun jenjang SMA misalnya, tetapi kita juga harus meminta ridho, bahkan doa restu dari beliau-beliau itu, ustadz dan ustadzah yang mengajar kita dari TK, SD ataupun SMP ya Mbak Tasya. Dan juga kata Mbak Tasya tadi, janganlah kita merasa tinggi dari orang lain, marilah kita menjadikan diri itu lebih baik daripada yang kemarin, dan yang besok itu bahkan harus bisa lebih baik daripada hari ini. Nah, karena faqodi ilmin alim, di atas dari orang yang berpengetahuan itu ada yang masih lebih mengetahui. Nah, baiklah teman-teman, gimana? Subhanallah sekali cerita Mbak Tasya ini dan pengalaman Mbak Tasya, bahkan kisah Mbak Tasya, karena waktu yang sangat spesial bisa mendatangkan Mbak Tasya, karena Mbak Tasya itu pulang dari pondok itu cuma 1 tahun 1 kali ya Mbak Tasya? 1 tahun 2 kali. Oh, 1 tahun 2 kali. Dan yang paling lama ketika liburan hari ini. Nah, kapan lagi ya Mbak Tasya bisa menemui Mbak Tasya seperti sekarang ini? Bahkan kalau nggak salah mendengar Mbak Tasya ingin ke Tahrim ya Mbak Tasya? Insya Allah, doakan saja. Subhanallah, subhanallah sekali, karena saya sebelum podcast Mbak Tasya ini saya sering lah, bahkan Mbak Tasya sendiri mengucapkan langsung kepada saya sendiri, memang Mbak Tasya berniat dan ingin sekali menuju kota Tarim, yang mana seperti sahabat-sahabat Al-Huda yang tahu bahwasanya di Tarim itu sungguh sangat luar biasa wanita, dan wanita antara itu jarang keluar rumahan ya Mbak ya. Dan sekolah yang dituju Mbak Tasya, nama sekolahnya apa Mbak? Ma'had Ar-Rusyud. Ma'had Ar-Rusyud. Ar-Rusyud. Itu punya muridnya Habib Umar. Muridnya Habib Umar. Subhanallah sekali ya Allah. Semoga kita bisa mengikuti jejak Mbak Tasya nanti, bahkan semoga Mbak Tasya bisa menuju Tarim yang sangat didambakan Mbak Tasya dan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman Al-Huda, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih untuk Mbak Tasya sudah datang kepada podcast kita kesekian kalinya, podcast alumni. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton ataupun menemani kita dari pertama sampai akhir, dan juga brand yang ingin bergabung dengan channel kami SDIT Al-Huda Bawean bisa langsung konfirmasi kepada nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saya Kinanti Safitin Naja dan teman saya Natasha Nabila Putri. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.